Kedua pria tua dengan tubuh yang menjulang tinggi tampak tegap saat mereka terus berjalan menuju Long Lingyun. Qi Gang memiliki mata merah saat aliran darah mengalir dari matanya, mirip dengan bagaimana darah mengalir keluar dari mulutnya juga. Long Lingyun, Qian Mo, dan dirinya sendiri adalah bagian dari Cloud Adventurer Guild dan telah melakukan misi bersama untuk waktu yang lama. Long Lingyun dan Qian Mo seperti anak perempuannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia akan menyaksikan tindakan tidak bermoral yang dilakukan pada mereka. Long Lingyun sangat ketakutan, terbukti dengan wajah pucatnya. Tubuhnya menggigil, dan dia jelas tidak ingin melihat gambar dua lelaki tua telanjang datang ke arahnya. Namun, dia tetap bersikeras untuk tetap menegakkan kepalanya. Jika dia menundukkan kepalanya, itu pada dasarnya berarti dia telah menyerahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak berniat mengibarkan bendera putih kepada musuhnya dengan mudah. Dia secara alami menoleh untuk menghadapi King Sui, tetapi ketika dia melakukannya, dia terkejut. King Sui menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, mirip dengan ketenangan air yang tenang. Dia kemudian mengingat betapa misteriusnya pria ini sejak awal. Jika dia berada di posisinya sekarang, dia harusnya juga takut mati atau bahkan memohon untuk hidupnya dengan putus asa. Tapi sekarang, dia bertingkah seolah itu bukan masalah besar sama sekali. "Apakah kamu tidak takut?" tanya Long Lingyun. Anehnya, dia menjadi sedikit lebih tenang setelah memperhatikan ekspresi tidak terganggu di wajah King Sui. "Mereka menginginkanmu, bukan aku," ucap King Sui tersenyum. Suaranya lembut, namun semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, tidak ada yang bisa menyadari banyaknya Qi dalam suaranya. Kamu, mereka masih akan membunuhmu pada akhirnya," ucap Long Lingyun tidak bisa mengendalikan emosinya saat dia berbicara dengan King Sui. "Apakah kamu takut?" King Sui tertawa kecil saat dia bertanya pada Long Lingyun. "Saya tidak takut, tapi aku jijik sampai ketakutan," ucap Long Lingyun dengan nada sedih saat dia melihat King Sui. "Baiklah, biarkan paman ini membunuh mereka untukmu, oke?" King Sui tenang saat dia menunjukkan senyum padanya. "Cih, paman apa? Kamu masih anak nakal beringus di mataku." Long Lingyun mencibir bibirnya dan mengejek. "Jika kamu tidak memanggilku, paman, maka aku tidak akan membunuh mereka." Long Lingyun bingung dengan situasinya. Jelas ada dua pria telanjang mencoba memperkosanya sekarang. Meskipun begitu, dia entah bagaimana punya waktu untuk berbicara dengan King Sui, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayakan hidupnya di tangannya atau tidak. Orang-orang tua itu tidak diragukan lagi adalah puncak martial science. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuhnya hanya dengan mengangkat satu jari. "Paman, apakah itu cukup baik untukmu?" Long Lingyun berkata keras dengan sedikit antisipasi di nadanya. Dia menyadari betapa senangnya dia, dan itu terasa sangat aneh. "Keponakan kecil yang baik, sekarang saya telah mengadopsi seorang keponakan, saya merasa cukup bahagia. Seperti yang dijanjikan, aku akan dengan senang hati menghancurkan orang-orang ini untukmu," King Sui berkata dengan santai. Kemudian, dia menoleh kembali ke orang tua yang berjarak sekitar 10 meter dari Long Lingyun. "Mengapa kamu begitu suka pamer?" King Sui menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berdiri perlahan. Dengan satu lemparan santai dari lengan bajunya, sebuah bola besi muncul dan menembak ke arah salah satu lelaki tua itu. Tidak mungkin terlewatkan karena orang-orang tua itu begitu dekat. Selanjutnya, mereka lebih lemah darinya dalam hal kekuatan, karena King Sui telah meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Duar, seluruh area dibungkam. Salah satu lelaki tua itu terkena testisnya dan bola besi telah menghancurkan kedua telurnya menjadi bubur. Orang tua satunya yang telah ereksi beberapa saat yang lalu segera layu kembali. Apakah harga dirinya bisa menjadi tegak lagi akan menjadi masalahnya sendiri. Orang-orang tua itu bahkan tidak menganggap King Sui dan yang lainnya sebagai ancaman karena mereka telah terkena racun bubuk pelembut tulang. Jika mereka tidak mempertimbangkan bahwa mereka akan mengirimkan panggilan darurat setelah mereka terjebak,
mereka tidak akan menggunakan racun bubuk pelembut tulang untuk menguras kekuatan mereka sepenuhnya. Siapa yang tahu hasil ini akan terjadi ketika para lelaki tua itu benar-benar lengah. Meski begitu, mereka masih puncak martial science, mereka bisa menghindari serangan dengan mudah melalui indera intuitif mereka. Butuh waktu cukup lama sebelum lelaki tua pertama mengeluarkan teriakan tajam. Dia merosot ke tanah dan menggeliat kesakitan. Basah dalam keringatnya, lelaki tua itu mengepalkan kakinya saat darah mengalir deras keluar. Dia tidak bisa segera mengetahui di mana dia terluka, tetapi dalam beberapa detik, selakangannya telah berlumuran darah merah. Itu terlalu mendadak, jadi semua orang tercengang beberapa saat. Long Lingyun membelalakkan matanya saat dia menatap tercengang pada situasi itu. Terlepas dari siksaan yang menjijikkan dari lelaki tua itu, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari penderitaannya. Perubahan situasi yang tiba-tiba itu anehnya menghibur untuk ditonton. Kalian berdua pantas mati. Hu Yuanxing tiba-tiba melompat ke arah Cui bersaudara dan memukul mereka dengan cahaya dingin yang pekat dari telapak tangannya. Cui bersaudara yang menyedihkan itu berteriak kesakitan dan mati tanpa mengetahui mengapa mereka pantas menerima kematian seperti ini. King Sui tidak merasakan kesedihan untuk pasangan saudara laki-laki itu, atau emosi apapun tentang situasi saat ini. Dia belum benar-benar mengenal rombongan secara emosional karena satu-satunya alasannya melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hidupnya dan meningkatkan keadaan pikirannya. Melalui perjalanan ini, dia berharap bisa mencapai terobosan ke teknik penguatan kuno lapisan surgawi ke-7 sesegera mungkin. Long Lingyun juga tidak memiliki pendapat tentang situasi saat ini. Siapapun, bahkan seorang pria, akan melakukan hal yang sama seperti King Sui jika mereka bertemu dengan situasi yang sama. Selain itu, mereka bisa saja terbunuh kapan saja, karena mereka tidak berdaya karena memakan makanan beracun. Bajingan ini pantas dibunuh, sebagai kebajikan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda bisa berbohong kepada kami, mengatakan bahwa Anda adalah seorang alkemis? Ucap Long Lingyun dengan nada ceria yang menyenangkan. Saya seorang alkemis. Makan ini dan kamu akan bisa bergerak lagi. King Sui dengan cepat melemparkan beberapa 5 pil naga ke arah Long Lingyun. Long Lingyun mengambil pil dan memakannya tanpa ragu-ragu. Dia sepertinya kesulitan memasukkan pil ke mulutnya saat dia berjuang menggunakan otot rahangnya. Dalam sekejap setelah pil sampai ke perutnya, dia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Sangat gembira, dia berbalik ke arah Qian Mo dan Qi Gang dan memberi mereka masing-masing pil. Bocah nakal, bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, lelaki tua yang menggeliat kesakitan bangkit di udara dan melingkarkan tangannya menjadi bentuk seperti cakar untuk menyerang King Sui. Whoosh! Gerakannya sangat cepat, dan udara meledak menjadi serangkaian suara yang menggelegar. Melihat lelaki tua yang masih telanjang bergegas ke arahnya, King Sui segera mengangkat telapak tangannya dan melepaskan serangan. 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Duar-duar-duar. Tanpa ketegangan apapun, lelaki tua telanjang itu langsung terbunuh oleh kekuatan gelombang ke-6. Itu adalah serangan diam-diam pada awalnya, tapi sekarang itu hanya perang habis-habisan melawan lawan-lawannya. Orang tua itu telah menjadi puncak martial saint, namun dia langsung dimusnahkan. Menjadi seorang martial saint adalah suatu kehormatan, bukan sayuran biasa di pasar untuk dijual dengan koin yang sangat kecil yang telah membuat King Sui terlihat seperti itu. Kamu benar-benar seorang alkemis. Jika itu benar, maka itu bagus. Long Lingyun berkata dengan senang hati kepada King Sui. Ada kenyamanan yang tak terkatakan dalam nada suaranya. Hu Yuanxing, karena kamu memikirkan taktik keji seperti itu, jangan berpikir sebentar bahwa kamu akan pergi dari sini hidup-hidup. Long Lingyun menjadi semakin marah saat memikirkan tindakan Hu Yuanxing. Dia kemudian bergegas menuju Hu Yuanxing, rapier di tangan, dengan niat untuk membunuh. Hu Yuanxing dan yang lainnya sudah menyiapkan tunggangan mereka di dekatnya. Dengan situasi di luar kendali,
mereka segera melompat ke atas tunggangan mereka dan berusaha melarikan diri secepat mungkin. King Sui tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup, jadi dia menembakkan sejumlah bola besi beku ke arah orang-orang itu dengan kecepatan supersonik. Siu siu siu, suara tajam dari bola besi mengguncang mereka menjadi ketakutan. Puh puh puh, ah. Setelah tangisan menyakitkan yang berurutan, para pemuda itu melompat ke kelompok itu tanpa bergerak. Paman, kamu sangat kuat. Namun kamu merahasiakan kekuatanmu dari kami. Aku akan membalasnya nanti. Long Lingyun terengah-engah saat dia mengejek, meskipun dia sebenarnya tidak marah sama sekali. Cepat, urus orang-orang itu. King Sui agak tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja menggodanya ketika dia memintanya untuk memanggilnya, Paman, tetapi sekarang dia harus bertindak seperti itu saat dia mendesak Long Lingyun untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang-orang dari persekutuan petualang macan perkasa. Qi Gang, Long Lingyun, dan Qian Mo berlari menuju lawan mereka dengan nyala api kemarahan yang menyala kembali. Mereka tidak menahan serangan mereka, hal-hal telah meningkat ke titik di mana meninggalkan hidup-hidup bukanlah pilihan bagi orang-orang tercela itu. Hu Yuanxing adalah putra dari pemimpin Guild Petualang Harimau Perkasa, dan juga seorang jenius. Dia secara teoritis bisa melawan, karena kekuatannya setara dengan Long Lingyun, tapi saat ini dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Selain itu, dia tiba-tiba dilemparkan ke dalam kebingungan oleh kemarahan Long Lingyun, jadi dia tidak tahu bagaimana membalas dengan benar. Pria muda lainnya semuanya adalah puncak Martial Kings. Mereka akhirnya akan maju menjadi Martial Saints pada waktunya, tetapi itu tidak dimaksudkan, karena tidak ada dari mereka yang bisa bertahan ketika menghadapi Qi Gang. Perbedaan kekuatan antara Martial King dan Martial Saint terlalu besar. Dalam sekejap mata, Hu Yuanxing adalah satu-satunya yang tersisa. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak, persekutuan petualang macan perkasa tidak akan pernah memaafkanmu. Hu Yuanxing menggeram sambil terus memblokir serangan berkelanjutan Long Lingyun. Jika kami membiarkanmu hidup, akankah kami bertahan? Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tetap akan melampiaskan amarahku padamu. Long Lingyun membalas, giginya terkatup karena marah. Jika saya mati, Yunduan akan diganggu dan disiksa oleh ayah saya. Guild Petualang Macan Perkasa akan tahu tentang kejadian hari ini. Apakah kamu akan membiarkan kemarahan ayahku menghancurkan masa depan Cloud Adventurer Guild? Hu Yuanxing membalas ke Long Lingyun. Dia tahu dia akan ragu ketika dia menyebut Yunduan dari Cloud Adventurer Guild. Paman Gang, bagaimana menurutmu? Jika kakak perempuan Yunduan menderita karena ini, semua orang di Guild Petualang Awan akan mengalami nasib yang sama juga. Long Lingyun menghentikan serangannya dan berbalik untuk melihat ke arah Qi Gang. Qi Gang juga ragu-ragu. Hu Yuanxing bukanlah orang yang berbicara tidak bertanggung jawab, dan dia masih cukup berpengaruh di antara anggota persekutuan petualang macan perkasa. Apakah mereka harus membunuhnya atau tidak adalah keputusan sulit yang harus mereka buat sekarang. Ketika Long Lingyun melihat keraguan dalam ekspresi Qi Gang, dia merasakan tekanan yang sangat besar di dadanya. Ketika dia berbalik untuk melihat King Sui di dekatnya, dia dengan aneh menunjukkan senyum padanya. Saat itulah dia memutuskan untuk bertanya padanya sebagai gantinya. Paman, bagaimana menurutmu, haruskah kita membunuhnya? Long Lingyun menghadapi King Sui saat dia mengajukan pertanyaan dengan nada serius. Pada saat itu, beberapa binatang terbang sedang melaju ke arah mereka dari kejauhan. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat baik-baik binatang terbang itu. Dia memiliki penglihatan yang hampir setajam elang. 3 angsa hijau raksasa muncul di area penglihatannya. Angsa raksasa yang terkemuka sedang menggendong seorang wanita di punggungnya, dengan 2 angsa lainnya masing-masing membawa seorang pria tua. Namun, ketika dia melihat wanita itu memimpin para lelaki tua, dia tercengang. Wanita ini tidak lain adalah siluet familiar yang dia lihat di Cloud Adventurer Guild. King Sui tidak terkejut karena dia telah melihat siluet yang dikenalnya di tempat ini lagi, melainkan dia terkejut karena dia tahu siapa dia.
Dia adalah penatua Yun dari klan Feng Istana Surgawi. Dia adalah seorang wanita yang dewasa, elegan, dengan penampilan teladan dari kecantikan sejati. Dia memiliki fitur wajah yang halus, anggun dan tenang. Wanita ini tidak mengeluarkan aura dingin, tapi entah kenapa dia merasa tidak bisa didekati oleh kebanyakan orang. Hal pertama yang diperhatikan King Sui tentang wanita yang berdiri di atas punggung angsa hijau adalah sosoknya yang ramping dan dadanya yang berkembang dengan sempurna. Ini memang wanita luar biasa yang dia ingat sejak dulu. Setiap bagian tubuhnya menjerit dengan daya pikat dan karisma. Matanya yang indah memesona dan memikat, bahkan mematikan. Sekarang setelah dia bertemu dengannya lagi, dia merasa bahwa dunia 9 benua adalah tempat yang kecil. Dia tidak bisa memahami pertemuan penting mereka di tempat ini, dan mengapa pemimpin Guild Petualang Awan akan muncul di klan Feng. Dia melirik pria tua di belakangnya, dan memperhatikan bahwa mereka lebih kuat dari 2 pria tua telanjang dari sebelumnya. King Sui mencoba memahami situasi saat ini sekali lagi, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia menjadi bingung. Ini karena dia tidak menyangka akan melihat wanita yang telah menghabiskan malam dengan nafsu dan kasih sayang muncul di tempat ini. Insiden malam itu hanya karena pertukaran kesepakatan antara dia dan King Sui. Nasib cenderung mempermainkan perasaan orang. Nasib bertemu dengannya di tempat ini sudah ditentukan. Tanpa berpikir 2 kali, King Sui pasti bisa mengatakan bahwa dia memang Yun Duan. Hu Yuanxing tidak khawatir ketika dia melihat Yun Duan dan kedua pria tua itu mendekat ke arah mereka. Faktanya, dia sangat senang melihat mereka sehingga dia mulai menegakkan tubuhnya dan berdiri dengan bangga, seolah-olah dia menunjukkan keunggulannya atas mereka. Senang bertemu denganmu, kakak perempuan Yun Duan, dan tuan tetua. Long Lingyun menyapa Yun Duan dan kedua pria tua itu dengan hormat. Lingyun, ketika aku mendengar kelompokmu datang ke sini dan Hu Yuanxing telah memasuki lembah Sungai Macan, aku tahu ada yang tidak beres. Saya tidak berpikir bahwa mereka akan bergerak di Cloud Adventurer Guild bahkan sebelum saya menikah dengan pemimpin dari Guild Petualang Harimau Raksasa. Yun Duan menghela nafas dengan kecewa. Suaranya terdengar serak, tapi anehnya itu menarik dan elegan. Sister Yun Duan, kamu tidak seharusnya mengorbankan masa depanmu demi Cloud Adventurer Guild. Bahkan jika Anda mengorbankan masa depan Anda, seperti yang baru saja Anda lihat, hasilnya mungkin tidak akan berubah. Ucap Long Lingyun berjalan di depan Yun Duan. King Sui awalnya berpikir bahwa Long Lingyun berkepala dingin tetapi dia memucat dibandingkan dengan Yun Duan. Dia memiliki lebih banyak kekurangan dalam temperamen dan aura yang dia pancarkan. Masa depan, hehe, saya sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki hal semacam itu sejak lama. Ucap Yun Duan perlahan berkata. Dia hanya melihat Long Lingyun setelah dia selesai berbicara. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda dari kota binatang surgawi itu, bukankah dia mencintaimu saudari? Jangan bilang kamu tidak suka salah satu dari mereka. Long Lingyun sangat menentang gagasan Yun Duan menikah dengan kakek tua dari persekutuan petualang macan perkasa. Gadis Yun, lihat, keduanya benar-benar mati. Seorang pria tua dengan jubah abu-abu keperakan berkata dengan takjub setelah dia melihat 2 pria paruhbaya yang dibunuh oleh King Sui. Yun Duan melihat keduanya benar-benar telanjang, jadi dia tidak melihat lagi setelah sekilas. Tapi sekarang, dia harus memaksa dirinya untuk melihat lagi. Meskipun dia sudah mengharapkannya, dia masih sangat terkejut. Kai Yong dan Xie Suang adalah pembudidaya yang kuat dari persekutuan petualang macan perkasa dan mereka bisa dianggap sebagai orang-orang terkemuka. Tapi keduanya sangat bejat dan melakukan sesuatu tanpa ukuran yang tepat. Namun, mereka masih dianggap sebagai pembudidaya yang kuat. Aku ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Tetua kelima, mereka dibunuh oleh paman ini. Dia juga orang yang telah membantu kami kali ini. Ucap Long Lingyun buru-buru memperkenalkan King Sui ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu. King Sui telah berdiri di belakang. Dia tahu bahwa dia pasti harus menghadapi wanita ini selanjutnya.
Bohong untuk mengatakan bahwa emosinya tidak diaduk setelah melihatnya lagi, tetapi sekarang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mungkin adil untuk mengatakan bahwa takdir mereka terjalin erat sehingga mereka dapat bertemu lagi di sini. King Sui, apakah itu kamu? Suara menarik yang sedikit serak, namun terdengar sangat menyenangkan, sampai ke telinga King Sui. Dan suara itu tepat di depannya. Wajah yang sedikit ceria dan cantik muncul di pandangannya ketika dia mengangkat kepalanya. Dia telah ditusuk oleh pedangnya sekali sebelumnya dan pada saat itu, King Sui merasa bahwa tidak ada yang lain di antara mereka lagi. Bahkan jika mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi orang asing satu sama lain. Selain itu, kesempatan untuk bertemu lagi hampir tidak ada. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan istana surgawi. Sudah bertahun-tahun dan dia masih bisa mengenalinya. Hati Yun Duan sangat kacau. Dia telah pergi ke benua Green Cloud untuk mengumpulkan pengalaman sebelumnya dan diselamatkan oleh klan Feng saat dia dalam bahaya. Sama seperti ini, dia menjadi sesepuh klan Feng. Setelah itu, dia tidak ingin menikah dengan generasi klan Feng sehingga dia hanya bisa membuat pilihan yang paling tidak berdaya, sehingga bersilangan dengan King Sui. Dia bukan wanita yang sempurna dan di atas semua itu, latar belakangnya cukup misterius. Klan Feng tidak layak untuk mengambil risiko, jadi dia tidak lagi memiliki niat terhadapnya. Namun, siluet familiar dan pemandangan indah itu sering muncul di benaknya. Dia tidak bisa mengendalikan mengingat kembali ingatannya, tapi dia tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi sepanjang hidup mereka karena dia berada di benua Green Cloud dan dia berada di benua tengah. Sedikit yang dia tidak berharap untuk bertemu dengannya seperti ini. Dia telah menjadi cukup dewasa sejak saat itu dan dia juga terlihat jauh lebih lembut sekarang. Meskipun wajah itu sudah kehilangan sifat kekanak-kanakan yang dimilikinya sebelumnya, dia masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Saudari Yun Duan, kamu kenal dia? Giliran Long Lingyun yang terkejut. Dia adalah teman yang saya kenal ketika saya berada di benua Green Cloud. Paman, Hu Yuanxing tidak bisa tinggal. Yun Duan mengerutkan kening lalu berkata kepada kedua pria tua itu, "Jangan khawatir, lelaki tua ini akan membereskan ini." Tetua kelima terkekeh dan berjalan menuju Hu Yuanxing yang wajahnya sudah pucat. "Halo, Nona Yun Duan." King Sui menyapa sambil tersenyum. Yun Duan dikejutkan oleh kata-kata King Sui tapi dia pulih dengan sangat cepat dan tersenyum kembali. "Halo, King Sui." Long Lingyun sepertinya memikirkan sesuatu setelah melihat mereka berdua bersama. Dia mundur diam-diam sambil tersenyum. "Apakah kamu masih sehat?" King Sui tidak benar-benar tahu harus berkata apa dan hanya merasa bahwa pertanyaannya sedikit tidak pantas setelah dia bertanya. "Ya, benar. Bagaimana dengan Anda? Sudah bertahun-tahun. Apakah Anda masih di istana surgawi?" Ekspresi kesedihan melintas di wajah Yun Duan, tetapi dia masih menjawab sambil tersenyum. King Sui melihatnya sekilas. Secara alami, dia tidak perlu melihat secara pribadi untuk mengetahui bahwa dia tidak sehat. Bagaimanapun, dia tahu segalanya tentang Cloud Adventurer Guild, setidaknya untuk sebagian besar. Orang yang bisa menekan situasi di Cloud Adventurer Guild sudah tidak ada lagi di sini. Dia harus bersatu dengan perkumpulan petualang macan perkasa melalui pernikahan, tetapi bahkan melakukannya tampaknya tidak dapat membalikkan keadaan. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya seorang murid dari Star Moon Hall Istana Surgawi dengan sedikit reputasi. Dia meninggalkan Istana Surgawi, jadi tentu saja dia tidak akan tahu situasi saat ini di sana. "Ya, saya masih di Istana Surgawi dan baik-baik saja. Aku benar-benar tidak berharap kamu berasal dari benua tengah." King Sui menepisnya dengan senyuman. "Saya pergi keluar waktu itu untuk mengumpulkan pengalaman dan datang ke benua Green Cloud. Tapi kemudian saya mendapat bahaya dan diselamatkan oleh seseorang. Saya ingin pergi tetapi saya tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Saya pergi setelah itu dan kembali. Bagaimana dengan Anda? Untuk apa Anda di sini di benua tengah? Ada yang bisa saya bantu?"
Yun Duan memandang King Sui dengan sungguh-sungguh. Dia mengira mereka akan menjadi orang asing dan tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi bertemu lagi setelah bertahun-tahun, mereka masih bisa bertingkah seperti teman baik satu sama lain. Selain itu, King Sui merasakan ketulusannya. Pedang yang menusuk dari belakang saat itu masih hidup di benaknya. Meski lukanya tidak terlalu dalam saat itu, hatinya sangat sakit. Hati King Sui keras tetapi dia tidak cukup kejam. Dia tidak bisa acuh tak acuh. Dia memiliki one night stand dengan Yun Duan saat itu. Bahkan jika mereka menjadi orang asing setelah itu, hatinya masih sakit setelah tertusuk pedangnya. Ini juga mengapa dia tidak bisa bermain-main dengan wanita cantik. Dia benar-benar tidak bisa menjadikan dirinya orang yang tidak berperasaan. Saya di sini untuk menemukan sejenis ramuan obat sambil mengambil kesempatan untuk bersantai. Mereka berasal dari Guild Petualang Macan Perkasa. Apakah Anda sedang dalam masalah? King Sui menunjuk ke tempat yang telah diurus dengan bersih. Saya baik-baik saja. Lusa akan menjadi pernikahanku dengan ketua Guild Petualang Macan Perkasa. Ayo minum segelas anggur jika Anda punya waktu luang. Ucap Yun Duan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tahu bahwa dia hanya cenderung melakukan itu karena Cloud Adventurer Guild. Dia tidak tahu bagaimana menilai mereka yang akan mengorbankan diri untuk klan mereka karena dia merasa bahwa dia adalah tipe orang yang sama. Dan karena dia juga tipe orang yang sama, dia pikir orang seperti ini sangat bodoh. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa orang-orang seperti ini tidak tahu bagaimana mengejar kebahagiaan mereka sendiri karena mereka terlalu banyak dirantai dan tidak dapat membebaskan diri. Tetapi setiap orang menginginkan hal yang berbeda. Orang-orang seperti ini menanggapi urusan keluarga mereka dengan sangat serius. Mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri daripada membiarkan orang yang mereka cintai dan keluarga dirugikan. Kamu tidak bahagia, King Sui berkata dengan bosan. Keduanya mengetahuinya dengan jelas di hati mereka, kejadian yang pernah terjadi sebelumnya hanyalah sebuah kesalahan. Tapi itu sudah terjadi dan mereka juga orang yang sama. Jika keduanya tidak bertemu secara ajaib di sini, mereka mungkin tidak akan pernah mencari satu sama lain sepanjang hidup mereka. Pertemuan ini sepertinya membuat mereka berdua mengerti sesuatu tapi beberapa kata masih sulit untuk diucapkan. Orang-orang seperti mereka memiliki harga diri yang sangat tinggi. Tapi King Sui tahu bahwa Yun Duan sombong sementara dia rendah hati. Tidak, saya sangat senang, ucap Yun Duan bersikeras dengan keras kepala. Tapi ada lapisan kabut di matanya yang indah. Tidak ada yang tahu rasa sakit di hatinya. Demi ayah dan klannya, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Dia harus melakukan ini untuk harapan. Dia bahkan tidak punya siapapun untuk dicurahkan. Banyak kerabatnya juga tidak mengerti dan bahkan memberi selamat padanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan kesedihan seperti itu di hatinya ketika dia melihatnya hari ini. Dia tidak tahu mengapa dia harus merobek topeng yang telah dia coba ciptakan dengan keras dan tidak mengizinkannya untuk mempertahankan ketekunan terakhirnya. Setiap orang sulit. Anda tidak berada di tempat yang paling sulit karena Anda benar-benar dapat memilih jalan lain untuk dilalui. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia telah memperhatikan wanita yang keras kepala namun cantik ini. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar atau salah. Sebaliknya, King Sui merasa bahwa dia melakukan hal yang luar biasa. Orang harus melakukan apa yang pantas dan membuang apa yang tidak pantas. Hatinya sedikit sakit karena kegigihan dan usahanya untuk bertahan, tetapi dia pikir dia sedikit menggemaskan pada saat yang sama. Cukup. Saya sudah kehabisan pilihan. Biarkan saya memiliki sedikit harapan terakhir. Dua tetes air mata mengalir di wajahnya tapi dia segera menyekanya sambil memaksakan diri untuk tersenyum dan tertawa kecil. Akan lebih baik jika dia menikahi orang lain secara normal. Meskipun dia pernah akrab dengan dua orang sebelumnya, itu bukanlah cinta. Selain itu, normal baginya untuk menikahi seseorang. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia dipaksa menikah,
dia harus membantunya bahkan jika itu hanya untuk nasib satu malam saat itu karena dia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlepas dari segalanya, kami adalah kenalan. Sudah lama sekali sejak kita tidak bertemu, anggap saja itu hadiahku untukmu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda dalam hal ini? Anda tidak harus menikah dengannya. King Sui menawarkan sambil tersenyum. Terima kasih, King Sui. Tapi berhentilah bercanda, ucap Yun Duan menggelengkan kepalanya dan tertawa. King Sui tahu bahwa dia tidak akan mempercayainya. Dia tidak akan bercanda tentang kehidupan klannya dan Cloud Adventurer Guild. Apa menurutmu Guild Petualang Macan Perkasa tidak akan tahu tentang apa yang terjadi hari ini? Apakah mereka akan membiarkan masalah ini begitu saja? Anda harus tahu bagaimana persekutuan petualang macan perkasa mengurus semuanya dengan benar. King Sui tidak banyak bicara. Dia sudah memiliki rencana yang matang untuk ini. Yun Duan memahami kata-kata King Sui dengan sangat baik, tetapi dia masih memegang harapannya. Sekarang setelah King Sui mengatakannya dengan keras, dia merasa bahwa harapannya benar-benar redup saat ini. Aku hanya bisa menunggu dan melihat. Suara serak namun menarik memiliki ketidakberdayaan yang dalam di dalamnya. Sekarang, semuanya sudah dibersihkan. Melihat King Sui dan Yun Duan sedang berbicara, tidak ada yang datang. Setelah Yun Duan melihatnya, dia tersenyum pada King Sui. Ayo kembali, aku mentraktirmu anggur, ucapnya. Tentu, jawab King Sui tersenyum. Beberapa binatang terbang menuju kota binatang surgawi. Paman, bagaimana Anda bisa mengenal Suster Yun Duan? Long Lingyun berdiri di samping King Sui dan bertanya sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang mereka, King Sui mengendarai tunggangan Long Lingyun. Qian Mo diam seperti biasanya. Disebut paman oleh seorang wanita dengan kepribadian seperti itu membuatnya merasa sedikit canggung. Tapi ini bukan apa-apa ketika dia ingat dipanggil sebagai patriark di istana surgawi. Aku tidak begitu ingat. King Sui tertawa. Kakakku Yun Duan sangat cantik. Bagaimana Anda bisa tidak ingat? Lalu katakan padaku, apa hubunganmu dengan saudariku Yun Duan? Dia belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Long Lingyun terus bertanya. King Sui berpikir bahwa wanita ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Dilihat dari penampilannya, wanita ini jelas bukan orang yang suka diinterogasi. Tapi jelas, dia salah. Kami adalah teman. King Sui menjawab sambil tersenyum. Itu bukan jawaban yang bagus. Paman, apakah kamu menyukai Suster Yun Duan? Mata indah Long Lingyun bersinar terang saat dia melihat King Sui. Anak-anak seharusnya tidak terus-menerus menanyakan pertanyaan orang dewasa seperti ini. Ucap King Sui duduk di atas elang bertanduk perak. Ling Longyun terdiam. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke Cloud Adventurer Guild. Dia datang ke sini sebagai petualang pada kunjungan pertamanya tetapi sebagai tamu pada kunjungan kedua. Guild petualang tidak pernah ditutup. Kelompok itu memasuki Guild petualang melalui pintu masuk besar lainnya. Saat dia masuk, dia melihat halaman besar yang familiar, paviliun, gunung dan kolam buatan. Yun Duan memimpin jalan tanpa henti. Kedua pria tua itu pergi begitu mereka memasuki Guild petualang. Qigang, Qian Mo dan Long Lingyun juga pergi. Long Lingyun tampak sangat enggan saat dia pergi. Paman, jangan lupa kita harus pergi bertualang kalau ada waktu. Long Lingyun tidak lupa mengingatkan King Sui sebelum dia pergi. King Sui melambaikan tangannya dan berjanji padanya saat dia pergi. King Sui tahu dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Sepertinya dia tidak bisa pergi berpetualang lagi dengannya sebelum dia harus pergi. King Sui datang ke sini sendirian ke benua tengah, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu Yun Duan di sini. Saat ini, dia sedang berjalan bersamanya menuju rumahnya. Dia hanya tahu sekarang bahwa wanita ini adalah pemimpin dari Cloud Adventurer Guild. Semua orang yang mengelola Guild petualang dipanggil sebagai pemimpin. King Sui awalnya bertanya-tanya mengapa Guild petualang awan ini dinamai menurut Yun Duan.
Tapi sekarang sepertinya mereka berniat untuk beberapa waktu agar dia menjadi pemimpin mereka. Yun Duan dan King Sui berjalan menuju jalan setapak di halaman utara, yang lebarnya sedikit lebih dari 100 meter. Keduanya berjalan berdampingan, dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Anda adalah pemimpin dari Cloud Adventurer Guild. Jika Anda pergi ke persekutuan petualang macan perkasa, apa yang terjadi di sini? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ayahku akan mengaturnya di sini. Yun Duan menjawab dengan lembut. Berapa lama Guild Petualang ini menggunakan namamu? King Sui sangat ingin tahu tentang ini. Dia ingin tahu apakah tempat ini baru berganti nama setelah dia menjadi pemimpin. Hehe, ini sangat lucu. Kakek pernah berkata bahwa saya ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang baik segera setelah saya lahir. Dia berkata bahwa saya akan memiliki kemuliaan, kemegahan, kekayaan dan pangkat dan bahkan akan membuat Guild Petualang bersinar. Oleh karena itu, dia mengubah nama Guild Petualang tanpa berpikir dua kali pada hari saya lahir. Pada hari itu, saya juga dinamai Yun Duan, dengan niat untuk mencapai ketinggian itu. Dia baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu dan keadaan menjadi seperti ini. Mungkin dia tidak menyangka bahwa orang yang begitu dia percayai akan menjadi seperti ini. Kata-kata Yun Duan sangat tenang, tapi keluhannya masih bisa terlihat. Meskipun air matanya tidak jatuh, dia telah mencapai puncak situasi, suatu keadaan di mana tidak ada lagi air mata yang menetes. King Sui terkejut setelah dia mendengar apa yang dikatakan Yun Duan padanya. Sangat disayangkan bahwa kakek yang dia bicarakan telah meninggal dunia. Jika tidak, dia pasti ingin bertemu dengan lelaki tua ini yang sendirian mendukung Cloud Adventurer Guild. Dia juga penasaran bagaimana dia bisa meramalkan bahwa cucunya akan ditakdirkan untuk memiliki kekayaan dan prestasi. King Sui tidak percaya pada meramal di dunia sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa ilahi beberapa hal. Dia bisa mengetahui keberuntungan seseorang dengan membaca fitur wajah dan tulangnya. Jika seseorang yang memiliki struktur tulang yang bagus juga memiliki bakat yang baik, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi yang terkuat hanya dengan sedikit keberuntungan. Tentu saja, agar ini benar, dia perlu memiliki struktur tulang dan bakat yang luar biasa. Tulang adalah benda yang aneh. Beberapa orang tidak hanya memiliki struktur tulang yang baik tetapi juga otak yang baik. Sangat mudah bagi orang yang sangat cerdas untuk menonjol di antara teman-temannya. Tentu saja, tidak semuanya mutlak. Ada juga banyak orang dengan bakat yang tidak dikenali. Namun, dunia ini menganjurkan seni bela diri, jadi kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Anak laki-laki dan perempuan dengan kerangka-kerangka yang proporsional dan perawakan yang baik biasanya akan tampan dan cantik ketika mereka dewasa. Kondisi eksternal ini tidak boleh dianggap remeh karena terkadang berperan penting, terutama bagi perempuan. Munculnya seorang wanita bisa menyebabkan keruntuhan kerajaan dan kota, menyebabkan malapetaka bagi rakyatnya. Kecantikan yang menentang surga bahkan bisa menggulingkan klan atau sekte besar. Terbukti bahwa efek memupuk kecantikan dan temperamen secara maksimal bagi wanita pasti akan sebanding dengan senjata. Jadi, sedikit lebih mudah untuk meramal nasib seorang wanita dengan membaca fitur wajahnya. King Sui juga tahu bagaimana melakukannya. Sayangnya, dia tidak terlalu mempercayainya, tetapi sekarang, dia tahu bahwa kakek Yun Duan akurat dalam pembacaannya. Dia telah memutuskan untuk memberikan Yun Duan semua yang dia bisa, atau setidaknya lingkungan yang damai. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat tidak terlalu sulit untuk dicapai. Selama Guild Petualang Cloud miliknya menjadi kuat, dia akan memiliki segalanya. Itu tidak seperti Cloud Adventurer Guild tidak memiliki pembudidaya yang kuat. King Sui tahu ini segera setelah dia memasuki Cloud Adventurer Guild. Dia sudah mengetahui beberapa alasan di balik ini hanya dengan intuisi dan informasi yang dia dengar. Guild Petualang Macan Perkasa adalah guild terkuat. Mereka menggunakan ancaman dan suap untuk membubarkan para pembudidaya yang kuat dari Guild Petualang Awan, dan memaksa mereka terpojok.
Inilah mengapa Guild Petualang Awan dipaksa ke posisi di mana mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Apakah perbedaan kekuatan antara Cloud Adventurer Cloud dan Mighty Adventurer Guild benar-benar hebat? King Sui bertanya saat mereka berjalan. Saya kurang kekuatan dan saya seorang wanita di atas itu. Meski begitu, kakek masih bersikeras agar saya mengambil alih Cloud Adventurer Guild sehingga ini menimbulkan beberapa keluhan di antara orang-orang. Kakek sudah tidak ada lagi di sini dan persekutuan petualang macan perkasa telah merusak kami saat kami mencoba menjaga perdamaian. Bagi mereka sekarang, Guild Petualang Cloud mungkin terlihat seperti akan runtuh dalam satu pukulan. Yun Duan tertawa seolah sedang mengejek dirinya sendiri. Melewati koridor, mereka sampai di sebuah manor. Ada banyak wanita dan anak-anak serta beberapa pria tua. Beberapa bermain catur, sementara yang lain perlahan-lahan berlatih teknik pedang dan tinju. Di sini sangat damai dan ada deretan rumah bangsawan. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah keluarga dari anggota inti Cloud Adventurer Guild. Dua baris pohon willow yang menangis berjajar di kedua sisi jalan setapak. Dia bisa melihat bahwa tempat itu sangat bersih hanya dengan sekali pandang. Udara di sini juga sangat segar. Banyak anak berlarian dan bermain dan mereka semua akan menyapa Yun Duan ketika mereka melewatinya. Halo, kakak. Halo, bibi. Apakah dia pacarmu? Pertanyaan yang diajukan anak-anak juga cukup rumit. King Sui memandang mereka dengan geli tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yun Duan menyapa mereka dengan senyuman dan sesekali mengulurkan tangan untuk menepuk kepala mereka. King Sui yakin bahwa persekutuan petualang macan perkasa pasti akan menggunakan orang-orang ini dan klannya untuk memaksanya menyerah. Seorang wanita memang tidak berdaya ketika dia berada dalam situasi seperti ini. Ini pasti mengapa banyak wanita cantik mengalami kehidupan yang tidak beruntung sejak zaman kuno. Tak lama kemudian, mereka masuk ke halaman di sebelah kiri. Di seberang pintu masuk halaman ada gunung buatan kecil yang berdiri di depan sebuah kolam kecil. Ada jembatan lengkung di atas kolam, yang airnya mengalir menyenangkan dan merdu. Hanya mendengarkan bisa dengan mudah menenangkan seseorang. Ada paviliun berwarna ungu berdiri di samping kolam yang tenang. Di seberang ada hutan bambu kecil dan ada bangunan kecil berlantai 2 tidak jauh dari hutan. Koridor berliku menuju ke gedung lain. Tepat pada saat ini, beberapa orang keluar dari gedung itu. Ada seorang pria paruh baya tampan yang tampaknya telah melalui perubahan-perubahan kehidupan, seorang wanita cantik yang menua dengan anggun dan beberapa pemuda tampan yang berusia sekitar 40 tahun. Dia bisa merasakan gelombang penindasan di sekitar semua orang, mereka dalam sekali pandang. Ayah, ibu, kakak, kakak ketiga, adik, kalian semua di sini. Yun Duan menyapa mereka dengan senyuman. Adik kecil, kamu seharusnya menikahi Hu Yunlong, pemimpin dari persekutuan petualang macan perkasa lusa. Kenapa kamu dengan pria lain? Ucap pria yang terlihat sedikit lebih tua dibandingkan dengan pria muda lainnya menegur. Kakak, ini temanku. Ekspresi rasa sakit melintas di mata Yun Duan. Yun Yao, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu kepada saudara perempuan Anda? Pria paruh baya yang terpelajar segera berteriak. Duaner, perkenalkan dia pada ibumu. Sangat jarang bagi Anda untuk membawa teman. Ucap wanita itu memegang tangan Yun Duan dan tersenyum ramah. Ada ekspresi sedih di matanya. Yun Duan adalah putri satu-satunya dan dia sangat mencintainya, lebih dari beberapa putranya yang lain. Tapi sekarang, dia harus menderita. Sebagai seorang ibu, perasaan ini sangat menyakitkan. Ibu, ini King Sui. Temanku yang sangat baik, ucap Yun Duan memperkenalkannya sambil tersenyum. Apa kabar? Ucap King Sui tersenyum dan menyapa mereka. Ketika dia mendengar bagaimana Yun Duan memperkenalkannya sebagai teman yang sangat baik sekarang, dia tidak yakin harus merasakan apa. Orang ini tidak buruk. Ayo, masuk. Waktu makan sudah siap. Itu hanya normal jadi saya harap Anda tidak keberatan, ucap pria terpelajar dan tampan itu mengundang King Sui dengan hangat. Mengapa saya keberatan?
Aku akan mengganggumu. Kim Sui dengan rendah hati mengikuti orang-orang dari klan Yun ke sebuah ruang besar. Nak, aku sudah memikirkan ini. Anda tidak boleh menikah di sana. Tidak saat aku masih hidup. Pria itu tiba-tiba berkata saat mereka sedang makan. Jika Kim Sui sebelumnya tidak mengetahui situasinya, dia pasti tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah, jika adik perempuan tidak menikahi Hu Yunlong, persekutuan petualang macan perkasa akan membunuh kita semua. Ucap Yun Yao dengan gelisah. Sialan, apa kau mengatakan bahwa adikmu harus menikahi kakek tua yang bahkan lebih tua dariku pada usia 200 tahun demi tetap hidup? Pria itu membanting sumpit di tangannya ke meja. Yun Yao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yun Peng, tenanglah. Duaner tidak menikahi siapapun. Kami tidak bisa membiarkan putri kami menderita meskipun itu mengorbankan nyawa kami. Nyonya cantik buru-buru berkata, Ayah, Ibu, putrimu bersedia melakukan ini. Jangan sedih. Memastikan bahwa guild petualang kita dapat bertahan dan diturunkan ke generasi berikutnya adalah hal terpenting. Yun Duan meyakinkan sambil tersenyum. Adik, kakak ketiga memiliki pendapat yang sama dengan ayah. Guild petualang ini tidak ada artinya jika kamu harus menderita seperti ini. Yun Yang, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kim Sui telah mengidentifikasi beberapa orang ini dari perkenalan sebelumnya. Pria tampan terpelajar itu adalah Yun Peng. Putra tertua adalah Yun Yao. Putra ketiga yang baru saja berbicara adalah Yun Yang. Putra keempat adalah Yun Chi, diikuti oleh adik bungsu Yun Duan, Yun Tong. Tepat sekali, kakak, saya menentang gagasan Anda menikah di sana juga. Kami tidak akan pernah bisa hidup bermartabat selama sisa hidup kami. Yun Tong menggigit bibirnya. Saat itu, seseorang masuk dari luar. Itu adalah pria tua. Dia melihat sekeliling dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, orang-orang dari persekutuan petualang macan perkasa ada di sini, ucap pria paruh baya itu mengerutkan kening. Untuk apa mereka di sini? Mereka bilang akan membawa Nona kembali. Pria tua itu juga mengerutkan kening saat dia menjawab, membawa kembali, ya, dan mereka sangat agresif. Ini Hu Wenlong dan keluarganya. Hu Wenlong, Yun Yao berseru kaget. Tubuh Yun Duan bergetar juga setelah mendengar itu adalah Hu Wenlong. Bagi mereka yang tiba-tiba datang untuk membawanya kembali, mereka mungkin tahu bahwa dia telah membunuh Hu Yuanxing. Saat ini, dia merasa seolah-olah semua harapannya telah berubah menjadi debu. Mereka sudah tahu tentang itu. Apakah ini akan menjadi akhir baginya, klannya, dan guild petualang awan? Dia merindukan saat kakeknya masih ada. Dia merindukan kakeknya. Ketika dia ada, guild petualang macan perkasa tidak berani mengambil tindakan seperti itu terhadap mereka. Sekarang kakeknya tidak ada, Cloud Adventurer Guild tidak berdaya seperti bayi yang baru lahir. Paman Kiong, beritahu mereka bahwa aku akan segera berakhir. Yun Duan memberitahu pria tua itu sambil tersenyum. Setelah lelaki tua itu pergi, ruangan menjadi sunyi. Hu Wenlong adalah kakak laki-laki Hu Yunlong. Dia adalah kakak dari pemimpin Mighty Tiger Adventurer Guild dan seorang Grand Elder. Posisi Grand Elder hanya bisa dipegang oleh seseorang yang kuat. Tanpa kekuatan, bahkan anggota klan langsung tidak diizinkan untuk memegang posisi tersebut. Jelas sekali bahwa orang ini sangat penting. Yun Duan tertegun sejenak, aku akan memeriksanya. Dia berbicara dengan lembut. Dia tahu betapa kuatnya Hu Wenlong karena dia adalah salah satu peringkat teratas di Hu Wei Adventurer Guild. Bahkan kepalanya, Hu Yunlong tidak bisa mengalahkannya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan posisi sebagai kepala tetapi dia terlalu terobsesi dengan seni bela diri. Dia suka berkultivasi dan asyik dengannya, jadi posisinya jatuh ke tangan Hu Yunlong. Meskipun dia tidak menyukai hal-hal yang merepotkan, dia menikmati pertarungan dan sangat protektif terhadap bangsanya sendiri. Semua orang di kota binatang surgawi tahu tentang karakter Hu Wenlong dan bagaimana dia menangani urusannya.
Ada suatu kesempatan ketika seorang anggota berbakat dari klan Zhou di kota binatang surgawi melukai putra dari saudara kelima, Hu Yanglong, dari klan Hu. Setelah itu, Hu Wenlong langsung melenyapkan seluruh klan Zhou. Insiden itu menyebabkan keributan di kota binatang surgawi, tetapi Guild Petualang Hu Wei sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mengkritik mereka. Selain itu, seluruh Zhou klan telah menghilang sehingga tidak ada yang ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berani menyinggung orang-orang dari Hu Wei Adventurer Guild. Murid dari anggota inti menjadi semakin sombong dan tidak masuk akal karena kebanyakan orang hanya bisa menahan dendam secara diam-diam dan tidak membalas. Akibatnya, anggota dari Hu Wei Adventurer Guild terbiasa menindas orang lain. Banyak orang ingin bergabung dengan Hu Wei Adventurer Guild karena itu adalah tiket untuk tetap hidup, karena guild tersebut memiliki pengaruh besar di kota binatang surgawi dan bahkan kota-kota sekitarnya. Ayah akan pergi bersamamu, meskipun aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu, ucap seorang pria terpelajar yang tampan mendesah tak berdaya. Ayah, jangan katakan itu tentang dirimu. Saya senang memiliki ayah seperti Anda. Saya merasa diberkati, ucap Yun Duan dengan gembira. Yun Duan tahu bahwa ayahnya pasti akan mengikutinya, jadi dia tidak berusaha menghalangi dia. Dia memandang King Sui, jangan melibatkan diri Anda dalam kekacauan ini. Tonger, tolong tunjukkan King Sui jalan keluarnya. Kakak, aku ingin menemanimu. Yun Tong mengulurkan tinjunya karena dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Biarkan aku membawanya pergi bersamaku, ucap Yun Yao berdiri. Dia tahu bahwa situasi yang dihadapi mereka sulit. Rencananya adalah untuk melarikan diri bersamanya dan kembali setelah keadaan mereda atau tidak pernah kembali jika terjadi kesalahan. Pria terpelajar itu mendesah dan begitu pula yang lainnya. Bahkan mata istrinya yang cantik berkilau karena duka. Yun Duan ragu-ragu sejenak dan berkata, King Sui, aku terus memikirkanmu sejak terakhir kali kita berpisah. Meskipun aku menusukmu, hatiku sakit. Selama beberapa tahun ini, saya akan memikirkan Anda sesekali. Saya tidak begitu mengerti apa yang kita miliki di antara kita, tapi saya hanya ingin Anda baik-baik saja. Kita akan selalu berteman. Mungkin, hanya selama periode paling rapuh dalam hidupnya dia menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak penyesalan. Beruntung baginya, dia bisa melihat King Sui selama titik terakhir hidupnya. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati kali ini, jadi dia membuang keberatannya dan mengatakan kepadanya perasaan jujurnya. Dia telah mempertahankan keperawanannya sampai pertemuannya dengan King Sui dan tidak pernah melakukan kontak intim dengan pria lain setelah itu. Wanita seperti itu tidak akan melupakan pria yang pertama kali melakukan hubungan seksual dengannya, tetapi dia tidak pernah mengatakan itu dengan keras. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengaku hari ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setidaknya dia akan tahu perasaannya dan melihat bahwa dia bukan wanita yang ceroboh. King Sui tercengang ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa wanita keras kepala seperti itu akan benar-benar menunjukkan kerentanannya sekarang. King Sui, kamu harus pergi dengan saudaraku. Bahkan jangan kembali ke kota binatang surgawi, ucap Yun Duan lembut saat dia menghadapi King Sui. Dia tampak seolah-olah hendak menjangkau dia tetapi tidak melakukannya pada akhirnya. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menyelesaikan masalah dengan Hu Wei Adventurer Guild. Apakah Anda tidak ingat bahwa kakek Anda mengatakan bahwa Anda akan memiliki kehidupan yang beruntung? Tidakkah kamu tahu bahwa Guild Petualang Hu Wei akan menjadi lebih kuat karena kamu? Aku pria takdirmu, jadi biarkan aku masuk dalam masalah ini, ucap King Sui sedikit tersenyum. King Sui, saya tahu bahwa Anda ingin membantu. Meskipun kamu sangat kuat sekarang, kamu tidak bisa mengalahkan Hu Wei Adventurer Guild. Jadi tolong dengarkan aku dan pergi dengan saudaraku sebelum terlambat. Yun Duan sedikit emosional dan berbicara dengan sangat cepat. King Sui merasakan kehangatan di hatinya mendengar kata-katanya. Jadi,
dia sebenarnya sangat lembut. King Sui menyukai suaranya yang lembut dan itu bahkan lebih menyentuh hati karena berasal dari wanita yang begitu sombong. Dia sangat senang dan ingin memberinya kehidupan yang stabil meski tidak bisa memberinya banyak kasih sayang. Mungkin karena dia terlalu terlibat dalam masalah ini, Yun Duan tidak percaya sejenak bahwa King Sui memiliki kemampuan untuk melawan Huwei Adventurer Guild. Di sisi lain, meskipun hal itu sulit dipercaya bagi yang lain, mereka tetap melihatnya sebagai harapan. King Sui, cepat, biarkan saya mengantar Anda keluar. Jika kita menunda, mungkin sudah terlambat. Jangan mengecewakan adik perempuanku. Yun Yao mendesak dengan cemas. Kamu tidak layak menjadi kakak laki-lakinya. Saya bisa membuat keputusan sendiri dan Anda bisa pergi. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda dapat melanjutkan. Tidak ada yang akan menghentikan Anda, ucap King Sui dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengkritik saya? Yun Yao berteriak pada King Sui, marah karena malu setelah King Sui mengeksposnya. Jika kamu bukan kakak laki-laki Yun Duan, aku bahkan tidak akan menyia-nyiakan air liurku untukmu. Bagaimana seorang pria dapat menggunakan saudara perempuannya sendiri sebagai alat tawar-menawar? Anda hanya pengecut yang tidak berdaya, jadi jangan marah. Kau tidak pantas marah karena kau bahkan bukan semut di mataku. King Sui tiba-tiba melepaskan energi spiritualnya menciptakan aura yang menindas. Wosh! Bruak! Yun Yao jatuh ke tanah karena aura yang menindas dan keringatnya mengalir dari seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari luar. Mereka juga mendengar jeritan dan tangisan. Yun Duan berlari keluar, tidak tahu apa yang terjadi. King Sui memandangi anggota klan Yun sebelum mengejarnya. Keributan itu datang dari aula utama Cloud Adventurer Guild. Ternyata, aula utama telah dihancurkan. Guild petualang Huwei benar-benar tersinggung. King Sui tersenyum pada Yun Duan dan anggota keluarga Yun lainnya juga mengikuti mereka keluar. Hu Wenlong, kamu benar-benar keterlaluan. Sebelum mereka mencapai aula utama, sebuah suara yang terdengar lama terdengar keras. Kamu orang tua, betapa bodohnya. Cloud Adventurer Guild akan dihancurkan karena gadis kecil yang konyol ini. Saya memberi Anda jalan keluar yang mudah. Minggir, jika Anda menghentikan saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Suara yang sama tua tapi jauh lebih sombong menjawab. Kami berterima kasih kepada Pak Tua tempat ini. Bahkan jika saya mati di sini, saya tidak akan membiarkan Anda membawa nyonya muda kami. Beberapa suara tua terdengar. Bodoh-bodoh. Jika Anda bergabung dengan Huwei Adventurer Guild, Anda akan menikmati kehidupan yang kaya dan generasi masa depan Anda akan memiliki kehidupan yang lebih mudah. Lihat, ada orang-orang cerdas dari klan Yun juga. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka apakah mereka menderita setelah mereka bergabung dengan Huwei Adventurer Guild saya? Suara tua yang menindas itu membalas. Kakak ketiga, ada banyak peluang di Huwei Adventurer Guild. Ayo, kita harus diam. Ketika Anda meninggalkan Cloud Adventurer Guild, kami tidak mengakui Anda. Seseorang tanpa batasan moral apapun tidak pantas disebut manusia. Orang selalu berusaha untuk naik lebih tinggi dan air akan selalu mengalir ke bawah. Saya tidak berpikir saya membuat keputusan yang salah. Kita semua memiliki pengejaran sendiri. Mengapa Anda harus begitu keras kepala? Saudara keenam, jika Anda meninggalkan kami di masa lalu, saya tidak akan mengkritik Anda. Tapi leluhur agung tidak ada dan Huwei Petualang Guild bernafas di punggung kami. Namun Anda memilih untuk meninggalkan kami tanpa sedikit pun rasa bersalah pada titik kritis ini dan bahkan bergabung dengan saingan kami, Huwei Adventurer Guild. Apakah ini yang dilakukan oleh orang yang baik? Jika Huwei Adventurer Guild berakhir seperti Cloud Adventurer Guild, apakah Anda juga akan bertukar sisi dan melawan Huwei Adventurer Guild? Ucap pria yang berbicara sebelumnya menjawab. Pendekatan lembut selalu lebih efektif daripada jawaban agresif. Hu Wenlong mengerutkan kening. San Kai, kamu bisa berhenti membuat perselisihan. Karena Anda tidak menerima tawaran kami,
jangan salahkan kami karena tidak menyenangkan. Itu pilihanmu sendiri untuk mencari kematian. Ayo, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membuat ini mudah untukmu." Pada saat itu, King Sui sudah ada di dekatnya. Dia bisa melihat bahwa aula utama hancur dan ada puing-puing di mana-mana. Pada saat yang sama, ada orang yang terbaring di tanah. Beberapa dari mereka sudah mati. Ada banyak orang yang mengelilingi situs, selain para petualang ada juga orang yang hanya ingin menyaksikan keributan itu. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah pria tua yang sangat tinggi dan berotot. Dia setidaknya 8 ci dan jelas lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Dia mengenakan baju perang berwarna ungu dan memiliki rambut putih dan fitur pahat. Meskipun dia sudah tua, dia terlihat lebih energi dan kuat daripada pria muda lainnya. Ada sekitar 20 orang di belakang lelaki tua itu, mereka setengah baya atau setua dia. Aura pria yang berdiri di garis depan membuat King Sui menyimpulkan bahwa dia adalah Hu Wenlong. Lawan mereka juga sekelompok pria paruh baya dan lanjut usia. Ada lebih dari 20 dari mereka tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menandingi Hu Wenlong, jadi mereka masih dirugikan. "Berhenti!" Yun Duan berteriak agar orang tua itu tidak menyerang. Kakek ketiga, kakek kelima, Yun Duan berteriak. Hatinya sakit mengetahui ketekunan orang-orang ini, dia tersentuh. "Hai, sungguh anak yang menyedihkan," orang tua itu mendesah. "Saya di sini. Mengapa Anda ingin membunuh mereka?" Yun Duan berteriak pada Hu Wenlong, dia sangat marah. "Mengapa saya ingin membunuh? Apa kamu tidak tahu? Saya ingin membunuh mereka dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka mati." Ucap lelaki tua kekar itu memelototi Yun Duan dan mengirimkan aura yang kuat ke arahnya. Yun Duan hanya seorang martial saint kelas rendah jadi tidak mungkin dia bisa menahannya. Tubuhnya terasa lemas dan wajahnya menjadi pucat tapi dia memaksakan diri untuk berdiri. Tapi aura yang beratnya seperti gunung itu seperti lautan yang bisa menelan perahu kecilnya kapan saja. Saat itu, King Sui berdiri di depan Yun Duan. Seolah-olah perahu kecilnya telah menemukan tempat berlindung dan ombak di sekitarnya menjadi tenang kembali. Sosok di depannya tidak besar tapi sangat kokoh sehingga hatinya tenang. King Sui berdiri tersenyum pada Hu Wenlong, persekutuan petualang Hu Wei begitu sombong. "Apa kau tidak takut seseorang akan mencabut gigi harimaumu?" Ucap King Sui datar. "Kamu siapa? Beraninya Anda berbicara kepada saya seperti ini? Kamu punya keberanian." Orang tua itu menggelegar keras. Suaranya terus terngiang-ngiang di telinga orang-orang di sekitarnya saat pria itu meningkatkan tekanan pada King Sui. Dia ingin mempermalukan King Sui. Beraninya anak muda itu menantangnya. Namun, dia menyadari bahwa tekanannya seperti batu yang tenggelam di lautan. Pemuda itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah pemuda itu tidak merasakan apa-apa. Tepat ketika lelaki tua itu bingung, aura King Sui bergegas ke arahnya seperti badai. Seperti harimau buas yang keluar dari pegunungan, kekuatannya luar biasa. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terima kasih. Bye-bye.